Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu di Renungan HKBP Resor Sutoyo pada hari Sabtu 11 Oktober 2025. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidupmu menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Dalam bahasa Batak, jadi dung lam jonok ajalisi David laumate marto nama ibana tu anakna si Salomo nin nama nalaho maanggoau tumopot dalan ni saluhut manusia isi ni tanoon atong marsihohot maroham jala pirtodim jala radoti pangoloyon tu Jahoba debatam asa marparangeho di akka dalanna lao mangaradoti akka patikna akka tonana akka uhumna dohot akka panindangionna hobartuna tarsurat di bagasan patik ni si Musa asa marbisuko disude si bahenomu dohot disude na tinebak ni roham songonima sahatna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum ajal menjemput Raja Daud, karena usianya yang sudah tua, ia memanggil Salomo dan menyampaikan wasiat atau pesan rohani dengan memberi perkataan dan nasihat kepemimpinan yang terjadi dan yang dia rasakan kepada Salomo sebagai raja penggantinya. Ada dua isi wasiatnya yang dia nyatakan kepada Salomo, yaitu yang pertama, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti anak laki-laki. Artinya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar sebagai raja, Salomo harus bertanggung jawab, tangguh, dan berani, serta memiliki iman yang teguh, setia kepada Tuhan. Kemudian wasiatnya yang kedua, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Artinya Daud menekankan kepada Salomo bahwa keberhasilan, kemenangan dan kemenangan yang dia raih adalah tidak tergantung kepada kehebatannya, kekuatan militernya, alat perangnya dan sebagainya, kekuasaan, kekayaan maupun kebijaksanaan, melainkan ketika Raja Salomo mau melakukan segala kewajiban dengan taat kepada perintah dan ajaran Tuhan sebagai dasar hukum dan moral bagi bangsa Israel.
Ibu, bapak, dan saudara terkasih, dari firman ini hari ini kita belajar memberikan kepada anak-anak bahwa ternyata wasiat secara materi, kuasa, tahta itu penting. Tetapi yang sangat penting itu atau paling utama adalah wasiat rohani untuk beriman dan setia yang akan menjadi kebenaran dalam kehidupan bagi generasi muda atau anak-anak kita. Kita diberkati bukan karena usaha, kehebatan maupun kepintaran kita, tetapi karena kita berjalan dalam kesetiaan pada Tuhan. Mewasiatkan kepada generasi muda, gereja, bangsa, bahkan keluarga untuk berhasil. Kita katakanlah, takutlah akan Tuhan dan setia pada firman-Nya. Kemudian bila ada wasiat materi, baru itulah mengikut kemudian. Yang terutama adalah wasiat rohani. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang menuntun kehidupan kami, terima kasih Engkau mengingatkan kami pada hari ini. Betapa indahnya, betapa lurusnya ketika anak-anak Tuhan mewasiatkan firman Tuhan, ajaran Tuhan kepada anak-anak, kepada generasi, baik keluarga, gereja, dan bangsa ini. Dengan takut akan Tuhan, hikmat dari Tuhan, setiap pergumulan demi pergumulan kami bisa dimenangkan karena kami setia kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh anak-anak Tuhan yang setia berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kalaupun ada tantangan, cobaan, pergumulan yang dihadapi, tolong Tuhan, Engkau tuntun jalannya, kuatkan imannya dengan hikmat dari Tuhan, memahami rancangan Tuhan. Berkatilah anak-anak Tuhan yang hari ini sedang berseru-seru kepadamu atas segala pergumulan hidupnya, baik itu tentang ekonomi, kebahagiaan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang menjawab doa dan seruan jemaat Tuhan. Berkatilah anak-anak Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kiranya umur panjang disertai dengan kesehatan yang baik. Mereka bisa menjalani kehidupan penuh makna dan takut akan Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak Tuhan yang hari ini menerima segala berkat Tuhan, baik melalui pekerjaannya. Tolong Tuhan, mampukan kami, ajari kami menjaga segala berkat Tuhan dengan bertanggung jawab, melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kuatkan jemaat Tuhan yang sakit, dan sembuhkanlah mereka yang terbeban berat. Engkau yang memberi ketangguhan dan yang penuh dengan derayan air mata. Engkau yang memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kota kami, bangsa kami, sehingga bangsa kami ini semuanya, pemimpinnya, masyarakat, Engkau yang kami sembah. Tuntunlah kami Tuhan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa meminta padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, wasiatkanlah imanmu kepada Tuhan, kepada generasi muda gereja. Shalom.